Maka bertetangga kita, berkeluarga akrab, maka suami istri mesti akrab. Apa tanda akrab suami istri? Ndak kaku ya, ndak gugup, ndak grogi ya. Bersyukur kita kepada Allah, pada sore yang mulia ini kita diberikan oleh Allah Ta'ala karunia nikmat yang begitu luar biasa. Berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang tidak bisa kita uraikan satu persatu. Kata Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba menghitung nikmat Allah, takkan sanggup. La tuhsuha, takkan terkira. Nikmat yang ada pada kita ini menjadi penghantar kita untuk bisa semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Salah satu nikmat besar bagi kita itu adalah adanya keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat dan salam kita perbanyak ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu, nanti amalan kita di akhirat ditimbang. Namanya yaumul mizan. Ditimbang. Setelah dihisab, ditimbang. Rupanya dihitung-hitung, amalan baiknya cuma 10 kilo lah, bisa seperti itu. Pas amalan buruknya ditimbang, ternyata amal buruk. Ternyata kalau kita kembalikan secara bahasa, syafaat itu dari kata syafa' itu artinya genap. Kalau bahasa orang Kampar, gono. Ada orang Kampar sini? Nah, kalau ada nanti tetangga orang Kampar tanya, gono tuh apa tuh? Bahasa Indonesianya genap. Gono. Makanya ada istilahnya panggono katanya. Apa itu panggono? Mencukupkan. Beli timun sekilo, tambah timun bungkuk 1. Nah, timun bungkuk itu panggonoknya nah tuh. Si timun bungkuk ado ndak ado, ndak baitong gitu. Tapi bukan itu ibu. Kalau syafaat bukan seperti itu, bukan seperti timun bungkuk. Kalau seperti timun bungkuk rugi lawak. Ado ndak baitong dah kan. Percuma. Percuma. Tapi ini memang mencukupkan. Ternyata 10 kilo dengan 90 kilo, tenglengnya kemana bu? Kanan atau kiri? Ke kiri tenglengnya bu. Dek banyak bananan buruk padonan elok. Syafaat inilah salah satunya. Maka Allah akan timbang berapa kali kita selama 30 tahun ibadah di dunia tadi salawat. Bayangkan itu. Kalau dalam solat kita ada salawat gak? Ada. Kapan? Ketika tasyahud atau tahiyat, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam solat berapa rakaat tuh solat kita sehari semalam? 5 waktu itu. Itu ada 2 kali tasyahud kalau solatnya 3 atau 4 rakaat. Kalau solat subuh 1 kali tasyahud. Ya kan? Hitung tuh berapa di luar solat. Berapa kali kita selawat? Oleh ulama bahwasanya kita ini doa kita kepada ruh itu sampai. Allahumma ighfir lana dzunubana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Karena itu kita doakan sampai doa kita itu. Maka kita dianjurkan untuk mendoakan orang meninggal. Lewat kuburan kita berdoa nggak? Berdoa. Kirim salam kita kan? Cuma beda bu, kirim salam kita di dunia dengan kirim salam kepada orang dalam kubur ndak sama. Kalau kita tahu dia non muslim, pandai dia ucap salam, kadang lebih fasih dari kita lagi. Tak boleh kita jawab. Ya bu ya. Ndak perlu jawab. Kenapa? Karena ucapan salam itu adalah ucapan mulia. Itu ndak boleh jawab salam. Orang sholat salamnya nggak boleh dijawab. Apalagi sholat berjamaah, ya kan? Imam sholat tahiyat, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam kata makmum di belakang, batal sholat, ya kan?
nggak boleh dijawab salam itu tuh. Iya Bu ya. Bagaimana itu? Tuh salam semua jamaah. Batas. Yang keempat, kita tidak boleh mengharap dibalas salam kita terdengar. Kapan? Ketika kita mengucap salam ke ahli kubur. Mau ibu mendengarkannya? Ibu tunggu jawabannya. Kalau saya juga nggak mau Bu. Ya kan? Diajarkan Rasulullah, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minina wa ana insyaallahu bikum lahikun. Waalaikumsalam katanya. Putih tapak awak pula ribu. Sekarang ini kita masih di bulan peringatan sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi. Nyo ada maulid kah atau mulut atau mului? Itu beda-beda tuh. Kalau maulid Nabi dengan maulud Nabi dengan mului ada beda tuh. Kalau mului makan-makan, ya kan? Ada makan-makan Bu? Anda ada dah. Biasanya ada ikut tuh. Biasanya ada tuh. Ada acara mului namanya. Kan ada awak biasa mului nak. Kalau mului itu apa? Banyak masak lamang Bu, ya kan? Berkilo-kilo lamang tu, batang lamang banyak. Tu mului nama itu. Maka kalau cara mului itu apa? Banyak makan makanannya. Belenggek-lenggek ya. Belenggek-lenggek makanan tu. Kue semacam berapa macam kue, ya kan? Yang tak pernah nampak kue adus tu ketika tu, ya kan? Lamang tambah bekok lah pakai apa? Pakai serikayo. Itu lebih enak lagi kan? Atau pakai rendang, itu enak. Itu mului nama itu. Kalau ini apa? Maulid, memperingati pernah Rasulullah lahir. Kapan? Tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kembali kepada persoalan. Laqad, sungguh karena dari dulu lagi, lakum untuk kalian, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah itu apa? Uswatun hasanah. Uswah, teladan, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Siapa yang mengharapkan ridha Allah Ta'ala, siapa yang mengharapkan akhirat selamat nanti dia di situ, manfaatkanlah uswah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan aman di yaumil akhir, ada saatnya nanti Allah memalingkan wajahnya kepada kita. Kenapa? Dosa kita ternyata banyak. Kul, kata Allah Ta'ala, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, katakan hai Muhammad, ikuti aku. Apa buahnya? Yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kita. Enak kan kalau kita dicinta. Kalau ayam beb yang cinta tuh Bu, dipreso sado ya Bu. Yang dimaksud preso itu apa? Jangan sampai adonan kurang. Kok kurang boda dibolinya Bu? Dia cinta tuh. Lalu baju diganti baru. Kalau pudar dompet diganti baru, itu sayang cinta tuh. Perhatiannya ayam beb tuh kan, ala makan dek, ala mandi dek, ala lalok dek, ya kan, ala nyuci dek, segala ditanya tuh Bu. Ada ayam beb lah, ayam beb apa katanya. Mesti harus makin cinta. Maka kalau orang cinta itu banyak perhatiannya Bu. Maka kalau perhatian itu tanda cinta. Tapi kalau lu kurang perhatian tuh tanya, "Le cinta lego." Itu kan harus di-upgrade cinta itu. Taobannya cinta itu seperti apa? Perhatian kita kepada yang kita cinta seperti apa? Merawat nggak kira-kira? Kita rawat. Itu tanda cinta. Maka Allah kalau cinta kepada hambanya, Allah yang merawat. Mau nggak kita dirawat oleh Allah Ta'ala? Syaratnya apa? Ikuti Rasulullah. Kalau Allah yang merawat kita, masih takut kita Bu? Jangan takut je miskin lagi Bu. Kalau Allah yang merawat kita, sakit pun kita tidak akan membuatkan kita mudarat sakit itu.
Allah yang merawatnya. Allah akan jauhkan dari bala. Kalau kita susah pun Allah yang akan merawat, jangan khawatir. Kalaupun senang, senang kita adalah senang yang diridai oleh Allah Ta'ala. Tak banyak kalau ibu cinta dengan bunga. Kenapa ya bu? Ibu rawat enggak? 3 kali sehari bersiram bu. Bapak resol lembar daun tu lelok tu ha. Bakusuk lelok. Anak entahlah. Nak mandi anak, mandi surang katanya. Yang bunga tadi bakusuk lelok. Bamandian tanah bakusuk je lelok, potnya bakusuk pula lelok, baitong daun tadi tu ha. Ujung daun pun baitong. Jangan sampai ada nerusak. La ilaha illallah. Kini banyak orang masih demam bunga kini bu. Masih. Saking demam bunga bu, yang dulu ndak dianggap bunga kini jadi bunga. Begitulah gilanya orang dengan bunga. Yang dulu ndak dianggap bunga, dolah jadi bunga kini. Apa contoh tanaman hutan? Ada paku-paku. La ilaha illallah. Ndak nyangka saya bu. Dulu kan ada 2 jenis paku-paku tu. Paku-paku yang digulai dan dimasak. Ada paku-paku yang apa nama itu bu? Allah jadi bunga pulonya. Masuk dalam pot dinding. La ilaha illallah. Bapiti. Lemah. Begitulah kalau sesuatu yang dianggap tidak bernilai, kalau dirawat bernilai dia bu. Padahal buruknya berharga dia kalau dirawat. Bagaimana merawatnya? Masukkan dalam pot, disiram setiap hari. Cantik rupanya tunasnya ketika itu. Nya orang apa? Lagi lo de bunga. Bunga-bunga tali kan? Banyak di hutan. Dikumpul orang kini. Iya, dijual 50.000 satu pot, ndak bau gogo le bu. Tibom jual bau yam, jual kangkung. 35.000 bau go ya le, disampai je. Begitulah. Itu datanya apa? Hobi namanya. Hobi itu bahasa Arab tu. Cinta. Maka kalau kita cinta kepada Allah, Allah lebih cinta kepada kita. Tapi sebenarnya cinta Allah tidaklah sama dengan cinta kita dengan sesama kita. Bagaimana Allah jawab? Kalaulah kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Siapa itu Rasulullah? Apa artinya? Teladani Rasulullah. Apa balasan Allah Ta'ala? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti akan cinta. Kalau cinta Allah bagaimana? Allah akan merawat kita. Lalu apa lagi? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa kita. Kalau kita saling cinta, ayang beb cinta sama kita, kalau salah le bongi ibu. Pacar piria ndak apa-apa dedek. Dulu kini jangan coba le cenyo. Babunyi di belakang kena hari ada kan. Iya kan? Itu. Kalau cinta itu seperti itu romantisnya bu ya. Ciptakan romantis itu tiap hari bu. Ada mau bagi-bagi. Mestinya itu semakin dibagi makin banyaknya bu. Maka yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Lalu apa yang akan kita teladani dari Rasulullah? Inti daripada keteladan Rasulullah sesungguhnya adalah akhlak. Akhlak. Inti daripada uswah hasanah itu apa? Akhlak. Tidak ada satupun kegiatan kita di dunia ini yang bebas dari akhlak. Saya selalu menyampaikan kajian tentang akhlak bu, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Apa contoh bu? Bu, ibu suka masak ikan dah bu? Model apa ibu memperlakukan ikan bu? Saya selalu mencontohkan itu. Kenapa? Saya punya pengalaman buruk. Boleh pecel lele bu. Lele masih hidup lah, limbek bersawah. Le tentu limbek. Masih hidup lele itu, dibeleknya perut lele tadi, dikeluarkannya isi perutnya, lalu dicepitlah kepala lele tadi. Cek. Masih nampak ngeletong-ngeletong ibu, tekelak gitu. Dimasukkannya ekor lele tadi dalam wajan yang berisi minyak yang panas.
lah mati lah berhenti ngeletong tadi limbik tadi baru dimasuk nyanyi la ilaha illallah. Dia langsung pesan sogan ketika itu baboli tapi nak dimakan bu. Dia apa kia? Kasih. Berarti apa itu? Tidak berakhlak kepada ikan. Akhlak gimana? Matikan dulu dengan cara yang baik. Pastikan ikan itu mati dulu. Maka kalau ibu beli ikan lele di pasar masih hidup sampai di rumah, toko bu. Toko aja sampai sayang-sayang bu. Ke toko lambe-lambe. Ih, katanya kan. Nak mati itu. Nah, itu nak sayang nemu tuh bu, menyiksa bu. Apa kalau pandai lah, kalau limbek bisa ngomong gitu kan, ibu gitu kan, sakit tuh bu katanya kan, elok lah tokonya gitu kan. Kau dapat sekali toko mati, gitu harusnya. Toko tuh, tapi sampai pocah lah kepala itu, sampai pehit lah kepala payah makan kan. Matikan dulu. Setelah mati dia betul-betul mati baru dibelah ke perutnya, bersihkan. Itu pada ikan bu. Kan sering saya contohkan seperti itu. Contoh lagi apa? Pada tanaman. Akhlak. Saya baru sadar ketika memahami ini apa? Dulu ketika sekolah bu, anggap seperti gurauan saja. Ternyata apa? Ternyata itu akhlak. Dulu ketika saya sekolah, guru saya mengajarkan ilmu akhlak. Ternyata akhlak kepada tanaman bu. Tidak boleh kita sewe-sewe, apa tuh sewe-sewe bu? Mengambil metik-metik daun-daun separuh-separuh itu tidak boleh bu. Itu bayang bu tuh. Sering nggak seperti itu? Tidak terpikir kan? Ternyata apa? Yang seperti itu tidak berakhlak. Kalau kita hendak mengambil daunnya, jangan separuh-separuh. Ambil sampai tuntas, sampai ke tampuk daunnya itu. Ibu pernah ngambil daun ubi? Seperti apa mengambil daun ubi yang paling bagus? Ambil pucuknya, tinggal tangkainya, tampuknya, atau dibawa tengah tampuk sekalian? Patahkan bu, jangan daunnya aja ambil. Tampuk tinggal. Artinya apa? Kita membuat dia lama menunggu layu tampuknya tadi untuk dia bertunas kembali. Coba perhatikan. Buat perbandingan nanti ibu ya di rumah. Ada 2 batang ubi, yang satu ambil daunnya saja, yang satu ambil patahkan langsung. Mana lebih cepat tumbuh tunasnya? Karena mau menunggu tuh, dia makhluk hidup nggak? Nggak terpikir oleh kita bu. Berakhlak. Maka kalau kita ingin ambil daun-daun sesuatu, jangan separuh-separuh. Kan ada tuh, diambil daun daun limau, ambil separuh barame-rame, itu kan lama tuh aroma itu. Tapi tinggal tadi memaki-makinya, ibu tega ibu katanya kan, lama nunggu layu nih bu katanya. Ambil semuanya gitu ya bu ya. Begitu juga kalau ngambil buah itu jangan sembarangan. Itu kepada makhluk hidup yang nggak bisa ngomong sama kita, tapi dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Itu akhlak. Kemudian apa lagi? Kepada benda mati kita juga berakhlak. Mana akhlak benda mati? Nih benda jamat, tanah, batu, sampah, ya kan? Bagaimana kita berakhlak? Yang berakhlak itu adalah kita kelola dia. Apalagi kalau kita sesama manusia. Akhlak sesama manusia di mana itu? Di dalam rumah tangga. Coba perhatikan. Anak kepada orang tua kepada anak, murid kepada guru, guru kepada murid, ya kan? Saudara sesama saudara, tetangga sama tetangga, famili kepada famili, orang dikenal dengan orang tidak dikenal, semuanya ada akhlak. Akhlak kunci. Makanya kata Rasulullah, seseorang itu masuk surga itu bukan karena ibadahnya banyak, tetapi apa? Karena akhlaknya. Hal adullukum, kata Rasulullah, mau nggak aku tunjukkan siapa yang diharamkan Allah masuk neraka? Artinya apa? Masuk surga seperti itu. Kalau diharamkan dari neraka apa? Masuk surga. Apa dia? 4 syaratnya itu bu. 4. Itu akhlak isinya. Ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Hayyin. Apa itu hayyin? Yaitu
tidak sombong. Layinin, rendah apa? Yang pertama tidak sombong, rendah hati. Hayyin, layyin, lembut, ramah, santun. Qarib, akrab. Sahlin, suka menolong. Itu akhlak. Kunci akhlak itu 4 ini kata Rasulullah. Kalau dapat keempat-empatnya ini, buah daripada ibadah, maka kita selamat dari api neraka. Pertama apa? Jangan sombong, rendah hati, Bu. Salat mengajarkan rendah hati, puasa, zakat, haji, umroh mengajarkan rendah hati. Maka maaf kalau ada orang sampai hitam pun jedatnya karena salat, sampai hitam pun jidatnya karena salat, tapi salatnya tidak membuatkan dia menjadi orang yang rendah hati, maka salat tidak terima oleh Allah. 10 kali pun haji umrohnya selama hidup, kalau nggak rendah hati tak diterima. Itu rendah hati, ya kan? Lain, santun, ya kan? Lemah lembut. Lemah lembut itu seperti apa, Bu? Lemah lembut itu membuat orang nyaman. Akhlak. Maka lemah lembut itu artinya apa? Jangan kita kasar, ya kan? Kasar. Lisan, perbuatan, pemikiran dan sebagainya. Kemudian qarib, akrab. Apa itu akrab? Peduli kita. Orang akrab itu kan peduli. Itu akrab. Kalau ibu akrab dengan kawan, bagaimana? Orang yang akrab itu tak ada rahasia di antara mereka lagi. Iya kan? Itu akrab kan? Saking akrabnya, Bu, bertamu dia ke rumah tetangga yang akrab tadi. Assalamualaikum katanya. Belum dijawab oleh yang tuan rumah lagi, waalaikumsalam katanya. Inyolah sampai di dapur tuh, Bu. Itu kalau saking akrab. Ibu si A nya di dapur sedang masak, ibu si B tetangga datang dari muko, pintu dah kunci loh, saking akrab. Assalamualaikum, jurur, waalaikumsalam. Lah tak tahu gak di dapur tuh. Itu akrab, saking akrab seperti itu. Bayangkan deh, Bu, sagalo lah preso tuh, nah masakan lah dimakan, lo coba boleh makan, ndak pakai bahasa basi itu, batawa pun tidak, batanya pun tidak, bermakan langsung tuh. Itu saking akrabnya, tidak ada lagi ada beban sama sekali. Itu akrab. Maka bertetangga kita, berkeluarga akrab. Maka suami istri mesti akrab. Apa tanda akrab suami istri? Ndak kakunya tuh, ndak gugupnya, ndak groginya tuh. Ada masih grogi sama ayam beb. Itu akrab tuh. Tapi masih grogi alun akrab tuh, Bu. Itu kan biasanya pengantin baru tuh yang walau akrab tuh groginya tuh kan. Ngamek-ngamek makannya, ya kan? Itu. Tapi kalau akrab ndak ada ngamek tuh. Alah tahunya kan. Biasa aja lah ya. Dan yang terakhir apa dia? Sahlin, suka menolong, ringan tangan. Apa tuh suka menolong? Apapun yang diderita oleh saudaranya, tetangganya, kerabatnya, dia selalu menolong. Dia mudah menolong duluan, ndak larinya doh. Inilah. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan sore ini sambil kita memperingati Maulid Nabi, sesungguhnya kalau dihitung-hitung, Bu, udah berapa kali kita Maulid Nabi, Bu? Banyak ya, Bu ya. Kalau saya umur saya 41, ya kan? Potkoting misalnya masa saya kanak-kanak belum tahu apa-apa, misalnya taruhlah umur 5 tahun. 5 tahun tuh ndak tahu apa-apa. Berarti apa? Umur 6 tahun mulai hitung. Berapa tuh, Bu? 36 tahun. 36 kali paling tidak, kalau sekali setahun mulut Nabi itu. Le adonan berkesan selama 36 tahun tuh mulut Nabi itu. Gitu. Nah, saya mengharapkan untuk tahun 2020 sekarang ini Maulid Nabi kita mesti berkesan. Apa kesannya? Kesan yang paling utama itu adalah yang paling utama sekali, kenali Rasulullah. Nggak jumpa, Ustaz. Maka mengenali dengan apa? Kenali dari sejarahnya. Kalau tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak rindu, tak rindu maka tak peduli. Itu. Silakan teruskan, ya kan? Coba kalau kita nggak kenal, takkan sayang. Tapi kalau kita kenal, sayang kita. Maka kenali Rasulullah. Sisi mananya yang membuat kita jatuh cinta padanya? Wah, begitu. Bisa ibu jatuh cinta kepada Rasulullah? Ya kan? Harus jatuh cinta kepada Rasulullah dulu.
Dengan cara apa? Kenali beliau. Ibu jatuh cinta sama ayam beb itu kenapa? Karena kenal. Biarlah hitam katanya kan. Kalau lagu ocu kan ada biarlah buru alai bapiti katanya kan. Ba iman jo elo ati aja. Biarlah buru asalnya bapiti. Eloknya beriman kan. Kenali dulu. Setelah itu apa? Ternyata yang kita kenal diri Rasulullah itu, sifatnya itu ternyata kita butuh. Kalau kita butuh dengan sifat Rasulullah, apa yang terjadi? Kita akan tiru itu. Kenapa? Karena itulah yang akan kita inginkan, yang membuat kita bahagia, karena ia adalah sifat yang kita butuhkan. Maka sifat-sifat Rasulullah itu yang kita teladani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita untuk senantiasa mengenali Rasulullah dan meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari.